Buka firman Tuhan sekarang. Yudas pasal yang pertama. Ayat yang ke-11 mulai. Yudas pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-11. Seringkali baik sekali kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang semacam ini, karena itu kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh setiap kita, bukan? Nah, makin kita banyak mendengar, satu kali mungkin ada pengalaman yang kenyataan yang hidup yang mirip sama, kita akan belajar diingatkan kembali lewat pengalaman orang lain apa yang perlu kita lakukan. Oke, jadi kita memberi kesempatan kalau ada di antara saudara satu kali kelak Anda berkata, Pak, saya punya pengalaman dengan Tuhan, saya ingin bagikan. Sangat baik sekali, karena dengan begitu kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, mari kita lihat Yudas, surat Yudas sebelum kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 11, 12, dan ayat yang ke-13. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Nah, Alkitab menyatakan kepada kita ada 3 pribadi yang begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini dan beberapa minggu kemudian saya rasa tidak mungkin saya selesaikan dalam satu kali penyampaian firman. Saya ingin mengajak kita belajar mulai yang pertama, firman Tuhan, celakalah mereka, ayat 11. Alkitab berkata, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Pribadi yang pertama yang Tuhan katakan jangan diikuti adalah orang yang bernama Kain. Dan Tuhan berkata, celaka mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, seperti apa jalan daripada Kain? Orang Kristen yang tidak mengerti akan jalan daripada Kain akan mudah sekali tanpa disadarinya mengikuti akan jalan daripada Kain tersebut. Perlu buat setiap orang percaya untuk mengenal apa yang Tuhan maksudkan dengan jalan yang ditempuh oleh Kain. Sampai Alkitab berkata, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dengan artian yang lain, setiap orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, mereka akan celaka. Nah, kalau kita tidak ingin celaka, maka Alkitab mengajar, jangan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Tapi jalan Kain itu seperti apa? Mari buka Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, saya ingin membaca dari ayat yang pertama, supaya semua kita mengerti akan keseluruhan kisah yang ada dalam konteks yang benar. Lalu kita mulai belajar memahami siapa Kain dan apa jalannya. Sehingga Tuhan berkata, jangan ikuti jalan Kain. Sebab kalau kita mengikuti jalan Kain, dia berkata, celaka. Kejadian pasal 4, lihat pada ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya.
Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sampai hari ini masih banyak perbantahan dari banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, di mana perbantahan itu berkisar kepada mengapa korban Kain ditolak dan mengapa korban Habel diterima. Ada banyak teori, ada banyak alasan, ada banyak argumentasi yang disampaikan yang mencoba untuk memahami mengapa Tuhan menolak korban daripada Kain. Pada waktu saya membacakan kisah ini, saya mengerti satu bagian yang Tuhan bukakan. Dan saya mau sampaikan buat saudara, mengapa korban Kain ditolak dan korban daripada Habel yang diterima. Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ada hal yang menarik dari antara tradisi orang-orang Yahudi atau tradisi daripada Alkitab, yaitu bahwa setiap nama sebetulnya mengandung akan pengertian daripada karakter orang yang bersangkutan. Kalau ada nama diberikan, maka biasanya itu mengandung karakter daripada orang itu, sampai sekian waktu lamanya dia akan tetap pada karakter yang sama, kecuali Allah mengubah akan hidupnya. Nah, kalau orang Chinese memberi nama berbeda dengan orang Yahudi, saudara. Orang Cina kalau memberi nama anaknya, bukan dari dasar karakter anak itu, tapi dia beri nama sesuai dengan harapannya. Makanya nama-nama Cina itu selalu artinya bagus-bagus. Selalu punya pengertian-pengertian yang baik sekali. Artinya bagus sekali. Dan biasanya mesti ada kaitan dengan soal duit, saudara. Entah bagaimana diatur begitu rupa, itu namanya mengandung akan kelimpahan, kemakmuran, sukacita, sejahtera, kebahagiaan. Semua itu pengertiannya seperti itu. Tapi kalau orang Ibrani, mereka jujur apa adanya. Apa yang ibunya rasakan waktu mengandung anak itu, apa yang ibunya alami waktu dia dikandung, maka ketika lahir anak itu diberi nama seperti itu. Nah, ada seorang namanya Yabes misalnya. Yabes artinya sorrow maker, yang menciptakan penderitaan. Kalau ada punya anak, berani beri nama, oh anak ini tak kasih nama susah.
Kasih nama susah. Adiknya melarat. Mau kasih nama itu? Nggak mau. Apalagi orang Cina. Oh jangan Pak. Kalau sekuat-kuatnya pokoknya tentrem aja lumayan dah pokoknya. Nggak usah soge atau nggak usah milioner, namanya tentrem itu paling lumayan. Tapi kalau orang Yahudi lebih jujur. Semua yang dia rasakan, apa yang mempengaruhi suasana hati ibunya selama anak itu dikandung, begitu anak itu lahir, dia beri nama anak itu semacam itu. Nah, makanya itu dua hal yang berbeda sekali. Kalau kita mempelajari Alkitab, Anda akan langsung biasanya tahu akan karakternya. Sekaligus membuktikan bahwa anak lahir itu sudah punya karakter. Sebab apa yang dirasakan oleh ibunya, itu menempa, membentuk akan karakter daripada bayi dalam kandungan. Kita bisa belajar 5 session soal itu. Alkitab ini komplitnya luar biasa. Yakub ketika lahir sudah megang tumit kakaknya, sudah jegal kakaknya. Makanya diberi nama siapa? Yakub, artinya apa? Tukang jegal. Jujur orang Ibrani. Orang Cina enggak jujur, saudara. Semua yang baik-baik disampaikan, walaupun kenyataannya tidak baik semua. Sebagian besar tentu ya. Sebagian kecil yang baik, yang sudah terima Yesus dari baik. Nah, Kain itu punya nama yang punya pengertian, dan Habel juga. Dari nama mereka kita akan tahu karakternya. Dan ternyata mereka yang punya karakter yang sama dengan Allah akan tahu bagaimana memperkenan hati Allahnya. Nama Kain dalam terjemahan hurufiahnya artinya acquire, atau mencapai, atau mendapat. Ketika Kain lahir, istri daripada Adam, Hawa berkata, acquire, mencapai, mendapat. Sedang nama Habel artinya nothing, nggak ada apa-apa, kosong, zero, nothing. Dua hal yang sangat bertolak belakang. Orang yang punya karakter mencapai, tangannya akan terus diulurkan untuk bisa mendapat sesuatu. Tapi orang yang namanya nothing, tangannya dikedangkan dan tidak ada apa-apanya. Dan ternyata dua nama ini mengandung dua karakter yang bertolak belakang. Dan ini merupakan dasar pertama saya percaya. Mengapa Kain tidak bisa memberi apa yang berkenan di hadapan Allah, sedang Habel bisa. Anda bertanya bagaimana Bapak bisa menyimpulkan secepat itu. Dan dengarkan saudara-saudara. Tradisi, tapi juga Alkitab berkata, ada satu simbol, tanda, bagaimana Allah menerima korban bakaran. Oke? Dan itu merupakan suatu karakter daripada Allah sendiri. Coba buka Alkitab dulu. Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal 20. Saya ingin tunjukkan kepada saudara cara Tuhan menjawab berkenan kepada korban bakaran seseorang. Mazmur 20 ayat yang keempat. Mazmur 20 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan perhatikan kalimat berikut ini, disukainya korban bakaranmu. Dalam terjemahan yang dikatakan, find your burnt offering acceptable. Kiranya Allah mendapati bahwa your burnt offering, persembahan bakaranmu atau korban bakaranmu itu acceptable atau diterima. Nah, kata acceptable dalam bahasa Ibrani, terjemahan hurufiahnya adalah burn to ashes, dibakar sampai jadi abu. Kalau saya punya sesuatu yang saya mau persembahkan, misalnya ini kambing domba yang saya mau bawa ke hadapan Tuhan, saya bawa, saya berkata, Tuhan, aku punya something, aku punya sesuatu. Aku mau taruh di mezbahmu dan aku ingin persembahkan kepadamu. Ketika saya letakkan barang yang saya miliki, lalu saya mulai bakar dan saya berkata, aku menyembah Engkau ya Allah dengan korban bakaran. Bukti bahwa Allah menerima, bukti bahwa korban ini acceptable, diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Allah. Maka Allah akan membuat api yang dinyalakan ini membakar akan korban ini sampai jadi abu,
ketika angin datang, hilang, saudara. Dari something menjadi nothing. Habel karakternya nothing. Dia datang dengan tangan kosong dan dia berkata, aku ini nothing, gak ada apa-apanya. Karakter Allah kalau menerima korban dari sesuatu dihapuskan sama sekali sampai tidak ada apapun. Makanya bisa klop, saudara. Yang satu bukannya ingin meraih, tapi dia berkata nothing. Ketika apa yang dia bawa jadi nothing, dia berkata, aku tidak keberatan. Karakter Allah selalu menghanguskan, merubah, melumat jadi abu semua yang dipersembahkan di mezbahnya. Dari something menjadi nothing. Habel karakter dasarnya sama dengan Allah. Sedang Kain dia ingin mencapai kebalikannya. Dari nothing dia ingin something. Tangannya selalu ingin mencapai sesuatu. Tangan manusianya selalu ingin mendapatkan sesuatu. Habel siap kehilangan segala-galanya. Kain karakternya ingin memiliki segala-galanya. Nah, itu yang membuat sebetulnya dia tidak sanggup memberi seperti yang Allah minta. Saudara bisa mengerti ini? Ini yang sesungguhnya perlu diperhatikan oleh orang-orang percaya. Jalan dari Kain dimulai oleh karena kita punya sifat seperti Kain. Di mana tangan kita selalu diulurkan dan kita berkata, aku ingin sesuatu. Tapi kalau kita bisa bergerak seperti Habel bergerak, kita berkata nothing Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Saudara akan berjalan dengan Tuhan. Nah, Paulus orang yang tahu akan hal ini. Coba buka Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 mulai ayat yang keempat. Filipi 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku, perhatikan, telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Paulus berkata, that I may win Christ, supaya aku bisa memenangkan Kristus. Artinya apa? Supaya aku bisa merampas akan hatinya, aku bisa merebut akan hatinya. Dan dia berkata begini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dari orang yang memiliki sesuatu secara lahiriah, dia berkata, oleh karena Kristus, aku lepaskan semuanya. Nah, sebelum dia berkata begitu pada pasal yang ketiga, pada pasal kedua, pewahyuan akan Kristusnya, dia sudah ungkapkan. Lihat pasal yang kedua, ayat yang kelima. Pasal 2, ayat yang kelima mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, perhatikan, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia tahu Kristusnya adalah Allah yang mengosongkan diri. Semua atribut surgawi yang dia punya, dia tinggalkan dengan sukarela, dia mengosongkan dirinya. Dan Paulus mengerti, kecuali aku punya karakter yang sama dengan dia, tidak mungkin aku berjalan bersama dengan dia. Kalau Kristusku mengosongkan dirinya, maka aku akan meninggalkan semua yang aku miliki. Aku meninggalkan semuanya oleh karena Kristus itu yang sama. Saudara, tidak pernah ada korban kita, persembahan hidup kita yang bisa memperkenan hati Tuhan, kecuali engkau memulai dengan berteriak, beri aku hati yang sama seperti yang engkau miliki. Sebab kalau kita masih memiliki hati Kain, dan setiap manusia selalu punya hati dan jalan Kain dalam hidupnya. Manusia lahir dengan telanjang, dengan tangan kosong, tapi manusia sudah mulai belajar untuk meraih dengan tangannya semua yang dunia tawarkan. Kalau kita mengikuti jalan Kain, sampai kapanpun tidak pernah bisa kita memberi yang seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan seluruh korban hidup kita tidak mungkin berkenan di hadapannya, karena sifat dan karakternya berbeda. Hanya kalau kita bisa melihat, membaca akan hatinya dan karakternya, dan kita berseru, beri aku hati yang sama, beri aku karakter yang sama, bukan jalan Kain tapi jalan Habel. Engkau bisa memberi korban seperti Habel memberi korban, acceptable, diterima oleh Allah sendiri. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika mereka belum membuat agreement. Kata agreement dari kata agree, setuju dulu. Sudah setuju dulu, baru dua orang itu berjalan bersama-sama. Kalau kita berkata, aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan, aku mau jalan di jalanmu, Tuhan berkata, kita harus setuju dulu bahwa engkau akan mengikuti jalanku dan bukan jalan daripada Kain. Pada waktu kita berkata, saya agree, saya setuju dengan jalanmu, baru dia berkata, kalau begitu mari kita jalan bersama. Allah tidak mungkin berubah. Alkitab berkata, Tuhan kita tidak berubah. Kalau saudara mau ikut-ikutan, gua juga tidak berubah Tuhan. Engkau tidak akan pernah jalan sama-sama. Dia tidak mungkin berubah dan tidak bisa berubah dan tidak akan berubah. Kita yang harus berubah sama seperti dia. Tadi pagi saya cerita pengalaman bagus sekali. Ini sedikit membuka rahasia keluarga. Tapi karena baik, perlu diceritakan lagi ya. Saya ini oleh anugerah Tuhan mungkin, saudara, tidak suka berambang dan bawang. Saya berulang-ulang ceritakan ini. Saya waktu ke Singapura minggu lalu, ada seorang teman yang cerita. Dia berkata, Pak, banyak orang suka makan acar bawang, makan acar garlic. Saya dengan baunya itu nggak tahan, saudara. Tapi ada orang-orang yang karena ingin kolesterolnya turun katanya,
Dia makan acar bawang, ya. Banyak orang kan makan gitu. Dan dia berkata begini, Pak, menurut penelitian, justru aroma bawang itu tidak baik buat liver. Wah benar, saya bilang. Amin, amin, saya bilang itu. Supaya tidak banyak orang makan bawang di depan mulut saya, saudara. Tapi yang bagus itu adalah bawang yang odorless, yang sudah hilang aromanya, hilang baunya. Ada ya, sekarang dibuat semacam kapsul yang dihilangi baunya. Nah itu yang baik katanya. Sebab kalau ada baunya itu tidak bagus buat liver katanya. Oh ya benar, saya beritahu teman-teman, jangan makan bawang terlalu banyak. Kalau mau itu yang odorless, tidak baik buat liver, supaya tidak terganggu hidung saya berkata begitu. Nah, saya menikah dengan istri saya sudah sekian tahun, tapi kalau kami makan di luar, selalu dia lupa. Hal lain semua fine, oke lah menurut saya saudara, tapi yang satu ini susah sekali. Saya coba jelaskan, ingat satu hal saja kalau kamu makan, tolong pesankan buat saya tidak pakai bawang, tidak pakai berambang, dan selalu lupa. Berkali-kali dan sekian tahun selalu lupa, saudara. Apakah ini karunia atau apa saya tidak tahu, saudara. Pokoknya lupa terus. Satu kali kami makan soto sama-sama, dan selalu orang taruh berambang dan bawang di situ. Tapi kali itu sotonya tanpa bawang, hanya berambang goreng aja. Dan kali itu puji Tuhan, lupa lagi saudara. Untuk kesekian kalinya, belum rekornya belum pecah, lupa lagi. Nah, ketika lupa, ditaruh di meja saya, soto dengan berambang. Sudah berkali-kali saya mengeluh, sudah pernah saya marah sedikit, sudah pernah saya ngomong, dari halus sedikit tinggi suaranya, sudah pernah semua dan tidak berubah. Saya tahu kalau begitu ini memang tidak bisa berubah. Ketika soto di depan saya dengan berambang goreng di situ, saya aduk saudara. Saya aduk, saya makan. Nah, beberapa teman lihat, loh kamu suka sekarang? Kamu kok berubah? Kok bisa makan berambang goreng? Saya berkata, kalau istriku tidak mau berubah, baiklah saya yang berubah. Kalau kami masih mau kawin terus, sebagai suami istri, harus agree. Dia lupa terus, baiklah saya tidak boleh diganggu dengan kelupaannya. Dan saya makan hari itu soto dengan berambang goreng. Sejak hari itu mujizat Allah terjadi. Dia tidak pernah lupa lagi, saudaraku. Amen, itu mujizat besar, harus ditulis dalam sejarah pernikahan kami. Sejak hari itu tidak pernah lupa lagi. Kalau Allah tidak bisa engkau ubah, engkau yang mesti berubah. Kalau engkau tidak mau berubah, tidak mungkin engkau jalan sama-sama. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum buat agreement, jika mereka belum setuju untuk melangkah bersama-sama? Tidak pernah bisa. Kecuali Anda berkata, saya setuju Tuhan dengan apa yang engkau katakan, kita melangkah bersama-sama. Dan di sini kita bisa belajar lebih jauh. Buka 1 Samuel pasal 10. Saya mungkin sudah 4-5 kali membacakan, saya mau bacakan lagi buat saudara. 1 Samuel pasal 10, lihat mulai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ini urapan saudara. Ayat berikutnya ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Perhatikan ayat 9 ini. Saya berkali-kali membacakan buat Anda. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Sebelum pengurapan bisa turun kepada Saul, karena pengurapan selalu akan membuat kita menjadi partnernya Allah. Pengurapan akan membuat kita mampu melakukan pekerjaannya Dia. Sebelum pengurapan diberi,
dan membuat Saul jadi manusia lain. Waktu dia mulai berpaling pergi, Alkitab berkata, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Sebelum hati kita dirubah, sampai kita berkata, aku setuju dengan Engkau Tuhan, tidak pernah kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, belajar minta kepada Allah supaya Dia bongkar hati kita, beri kita hati yang baru, sampai kita berkata, aku setuju berjalan dengan Engkau. Waktu engkau setuju berjalan dengan Dia, saudara akan melihat kemuliaannya karena engkau berkata, aku berjalan bersama dengan Engkau. Habel, nothing. Ketika apa yang dia bawa diubah jadi abu oleh Tuhan, dia berkata, puji Tuhan, sebab aku ini nothing. Tapi Kain tidak pernah bisa memberi yang terbaik. Yang dia inginkan adalah apa yang dunia tawarkan. Jalan Kain adalah jalan orang yang mencoba meraih sesuatu berdasarkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Saya pulang dari Singapura diberkati Tuhan luar biasa. Saya harus cerita tentang istri saya dua hal yang berbeda. Saya bersyukur nih punya istri kayak begini. Berubah. Saya senang sekali. Dulu kalau saya pergi, karena sudah berubah jadi saya ceritakan. Kalau tidak nanti dikira nyemet dari mimbar, saudara ya, dia bisa protes kepada saya. Tapi bukan itu tujuannya. Dulu kalau saya pergi ke luar negeri, saya pulang, sampai di rumah akan dengar keluhan. Oh, selama kamu pergi ini begini, anak begini, pembantu begini, ini rumah begini, ini LPG begini, lampu begini, segala macam. Dan itu akan punya daftar panjang sekali, biasanya dengan mata setengah ngantuk saya dengerin sampai saya tidur sendiri, penuh dengan cerita berbagai macam keluhan dan persoalan. Tapi sekali ini berbeda sekali, saudara. Saya pulang, saya ingin cepat tidur, capek sekali, tapi hari itu tidak bisa. Baru mau tidur, mata sudah 5 watt, dia masuk kamar, dia bawa Alkitab. Dan duduk di depan saya, dia buka Alkitab dan dia mulai khotbah di depan saya. Anda bisa bayangkan kira-kira sejam lebih dia khotbah, dia bacakan ayat demi ayat, dia khotbah, dia ceritakan dari awal. Saudara bisa ngerti, pengalaman 1 minggu diceritakan dalam 1 hari, 1 jam lebih dia bicara, dia KKR di depan saya, dari mata 5 watt ngantuk-ngantuk sampai kaget saya. Dan kalimat pertama yang membuat saya bangun adalah dia berkata begini. Dulunya dia berkata, makanya kalau pergi jangan lama-lama, begini. Sekali ini kalimatnya berbeda, dia berkata begini. Memang bagus dan perlu sekali-sekali suami istri masing-masing cari Tuhan sendiri-sendiri. Saya langsung berkata, besok gua ke Amerika. Jangan, katanya enggak jadi, saudara. Tapi dia berkata, bagus sekali-sekali suami istri cari Tuhan sendiri-sendiri. Dan dia ceritakan semua pengalamannya. Dia nggak tanya di Singapura kamu belikan saya apa, di Singapura kamu terima apa. Dia yang berkata, saya mau cerita, kamu dengerin dulu. Dan dia khotbah sejam lebih. Dia buka Alkitabnya, dia khotbahin saya sampai jam 12 tengah malam, saudara. Dan dari semua yang saya tangkap, saya belajar banyak sekali. Dan saya bersyukur Tuhan mengubah hidupnya. Dan Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman baru secara pribadi dengan dia. Sampai akhirnya ini yang dia sharingkan buat saya dan saya mau bagikan buat saudara sebagian. Coba buka Ayub pasal 11. Saya tidak berkata saya baca sendiri, saudara, tidak. Ini istri saya yang khotbah buat saya. Sekarang saya sampaikan kepada Anda karena ini memberkati saya. Ayub 11, lihat ayat 13 mulai. Ini bagus sekali. Jangan ikuti jalannya Kain, saudara. Ikuti jalannya Habel. Saya berani berkata jalan Habel adalah jalan Sabat. Ikuti jalannya Habel dan jangan ikuti jalannya Kain. Ayub pasal 11 ayat 13 mulai. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu. Aduh, ini indah sekali. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Tangan ditadahkan, tangan yang kosong, saudara ya, nothing. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya.
Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Semua berkat yang dia sediakan itu dimulai dengan apa? Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Kalau hati kita diubah, Allah mengubah hati kita jadi lain. Tangan kita akan nothing, kosong. Dan kita tadahkan di hadapan dia. Dan itulah jalan daripada Habil. Jangan ikuti jalan Kain. Dan ikuti jalan Habil. Ayat yang terakhir. Yesaya pasal 58. Yesaya 58. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Judulnya menghormati hari Sabat. Ada banyak orang berkata Sabat itu kan minggu Pak sekarang. Tidak, saudara. Setiap hari harus Sabat buat kita. Amen. Lihat apa yang Alkitab katakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, pada kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, maka apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau Anda perhatikan apa yang Alkitab ini ajarkan, kalau setiap hari dalam hidup kita, engkau tidak mengurus urusanmu dan melakukan acaramu, maka hari itu akan merupakan hari kenikmatan, dan engkau akan bersenang-senang, engkau akan mengalami kemenangan dengan kendaraan kemenangannya. Orang berkata, Pak, saya punya kerjaan, saya punya anak istri, saya harus hidupi mereka, ya. Tapi jadikan semua itu jadi urusannya Tuhan dan bukan urusan kita sendiri. Engkau perlu sekolah, engkau perlu kuliah, engkau punya hubungan dengan keluarga, semua jadikan urusan Tuhan, bukan urusanmu dan urusanku sendiri, bukan acaramu dan acaraku sendiri. Selama kita berkata seluruh hidupku ini milik Tuhan, yang kita kerjakan seharusnya adalah urusan Tuhan dan acara Tuhan. Jangan buat acara sendiri, jangan buat urusan sendiri dengan kekuatan dan kemauan manusia kita. Kalau kita mengerjakan seperti yang dibuat Habil, nothing, tidak ada acaraku Tuhan, tidak ada urusanku, yang ada acaramu dan urusanmu. Maka semua yang kita persembahkan, kita akan belajar mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tanpa ada agreement antara saudara dengan Tuhan, tidak akan pernah ada breakthrough apapun dalam hidupmu untuk bisa membuat engkau berjalan bersama dengan Dia. Jangan ikuti jalan Kain. Alkitab berkata, celaka saudara. Tapi kalau engkau belajar mengikuti jalan Tuhan, saudara akan mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Amen, saudaraku. Saya percaya di antaranya kenapa Roh Tuhan memberikan kita lawatan Roh Kudus dan sebagainya. Oleh karena Dia ingin mengajak kita belajar tidak bergerak berdasarkan urusan kita dan acara kita. Tadi pagi Pak Nugroho cerita ya, pengalaman Niki di tengah-tengah kita hari ini. Pagi dia datang dan dia cerita pengalaman menarik sekali. Satu pagi dia dipenuhi Roh Kudus dan pagi-pagi bahasa roh. Bahasa roh begitu rupa dan tidak bisa dihentikan sampai dia tutupi ini. Nah, kalau biasanya kan ngomong dengan omong kosong dan omong acara kita dan urusan kita. Hari itu dia belajar ngomong bukan omong kosong, omong isi dan omong acaranya dan urusannya, saudara. Jadi dia tutupi. Kakaknya ini, dia bantu kakaknya kerja kalau nggak salah, atau gimana saya nggak tahu persis, tapi kakaknya ini punya tagihan pada seseorang yang sudah lama susah ditagihnya. Nggak bisa, ditagih, tolak, diputer, sudah tobat dan diberikan kepada anak ini. Dia berkata, ini kamu tagih, ini sudah nggak mau bayar, ini sudah muter-muter lama. Ambil bahasa roh, nggak terima tuh nota tagihan. Dia datang ke orang yang harus ditagih katanya. Dan sambil dia tutupi mulutnya, dia berikan notanya, dibayar saudaraku. Dijampi-jampi ini gua nih, keluar duitnya saudara. Para pengusaha yang tagihan tidak keluar, minta bahasa roh dengan Tuhan, keluar duitnya saudaraku. Aduh, saya bilang bagus sekali itu ya pengalaman, luar biasa, ajaib saudara ya. Tuhan kita ajaib, bukan dengan omongan kita, bukan urusan kita, bukan acara kita, tapi acaranya. Waktu dia mengalami jamahan sampai geletak malam, jam berapa itu diantar ya? Sampai keluarganya bilang, wah anakku ngepil lagi ini, dulunya ngepil, enggak ini sekarang drunk in the spirit, mabuk roh, dulu mabuk anggur, ini mabuk roh saudara. Tapi saya bilang Allah mengubah hidup orang begitu ajaib, begitu luar biasa. Betapa mulianya kalau kita bisa mengerti akan apa yang Dia sediakan buat kita. Amen, saudaraku. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.